Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita bisa ketemu di video pembelajaran kali ini. Ibu akan melanjutkan tentang materi relasi dan fungsi. Nah, hari ini kita akan belajar tentang cara menentukan banyaknya fungsi yang mungkin terjadi dan menentukan banyaknya korespondensi yang mungkin terjadi. Nah, sebelum mulai, seperti biasa kita berdoa dulu. Semoga apa yang Ibu sampaikan di video ini bisa kalian pahami dengan baik, dan semoga pandemi ini segera berakhir sehingga kita semua bisa kembali belajar di sekolah seperti sedia kala. Amin, Allahumma amin. Nah, kita akan belajar tentang menentukan banyaknya fungsi yang mungkin dan korespondensi yang mungkin. Seperti yang sudah kita pelajari di pertemuan sebelumnya, bahwa fungsi dan korespondensi itu adalah relasi yang memiliki syarat khusus sehingga kita bisa memperkirakan banyaknya fungsi yang mungkin terjadi dan korespondensi yang mungkin terjadi. Nah, kemarin kalau fungsi itu adalah relasi, tapi dia punya syarat, yaitu domainnya harus punya pasangan semua dan tepat satu. Jadi nggak boleh ada yang punya dua pasangan ataupun nggak boleh ada yang tidak ada pasangan. Begitu juga dengan korespondensi. Korespondensi itu adalah relasi, tapi dia punya syarat, yaitu domain dan kodomainnya harus punya pasangan masing-masing, semuanya tepat satu. Jadi domain sama kodomainnya harus sama jumlahnya, terus semuanya punya pasangan dan tepat satu. Nah, sekarang kita ke rumus menentukan banyaknya fungsi yang mungkin. Nah, ini rumusnya ya. Jadi untuk menentukan banyaknya fungsi yang mungkin terjadi, di mana himpunan A ada dua himpunan nih, A sama B. NA adalah banyaknya anggota A, NB adalah banyaknya anggota B. Untuk menentukan banyaknya fungsi dari A ke B, rumusnya itu banyaknya anggota B dipangkatkan sama banyaknya anggota A. Nah, untuk menentukan banyaknya fungsi dari B ke A, kebalikannya, banyaknya anggota A dipangkatin sama banyaknya anggota B. Atau kesimpulannya, untuk menentukan banyaknya fungsi yang mungkin, banyaknya anggota kodomain dipangkatkan dengan banyaknya anggota domain. Itu untuk fungsi. Jadi kodomain dipangkatin sama domain. Itu yang harus diingat ya. Banyaknya anggota kodomain dipangkatin sama banyaknya anggota domain. Nah, sekarang kita ke contoh soal yang fungsi. Misalkan diketahui ada dua himpunan nih. Yang pertama PP anggotanya 2, 4, 6, 8. Nah, berarti banyaknya anggota P ada berapa? Ada 1, 2, 3, 4. Berarti banyaknya anggota P adalah 4. Terus Q anggotanya A, B, C. Berarti banyaknya anggota Q ada berapa? Banyaknya anggota Q ada 1, 2, 3. Berarti banyaknya anggota Q adalah 3. Nah, pertanyaannya banyaknya pemetaan yang mungkin dari P ke A. Yang ditanya dari P ke Q. A lagi. Dari P ke Q. Nah, tadi kodomain dipangkatin sama domain. Ingat ya, kodomain itu yang di sebelah kanan dan domain yang di sebelah kiri. Berarti banyaknya anggota Q dipangkatin banyaknya anggota P. Q anggotanya ada 3, P anggotanya ada 4. Berarti 3 pangkat 4 adalah 3 dikali 3 sebanyak 4 kali. 3 kali 3 9, 3 kali 3 9, 9 kali 9 adalah 81. Nah, berarti jawabannya adalah yang A nih, 81. Gitu. Ini untuk cara pengerjaan jika ditanya banyaknya pemetaan atau fungsi yang mungkin. Jadi nama lainnya fungsi adalah pemetaan ya. Kita lanjut ke contoh soal yang kedua. Nah, sekarang kalau kayak gini, ada himpunan A adalah bilangan prima yang kurang dari 3. Belum ada berapanya, kan kita tentuin dulu. A itu siapa aja anggotanya? Bilangan prima yang kurang dari 5. Bilangan prima itu mulai dari 2, habis itu 3. Ada lagi? Nggak ada. Jadi karena kurang dari 5, berarti anggotanya hanya 2 dan 3. Berarti banyaknya anggota A ada 2. Terus B adalah
huruf vokal, kurung kurawal ya. Huruf vokal itu apa aja? A, I, U, E, dan O. Nah, berarti banyaknya anggota B ada 5. Kita udah punya banyaknya anggota A 2, banyaknya anggota B 5. Pertanyaannya, hitunglah banyaknya pemetaan yang mungkin dari A ke B. Nah, di sini ada kalimatnya tanpa menggambar diagram. Jadi kita harus pakai rumus yang tadi. Nah, untuk menjawab yang A, dari A ke B. Ingat, yang kodomain dipangkatin domain, berarti banyaknya anggota B. Hapus dulu deh. Sini aja ya. Banyaknya anggota B dipangkatin banyaknya anggota A. Banyaknya anggota B ada 5, anggota A ada 2, berarti 5 pangkat 2, 5 dikali 5 adalah 25. Ini jawaban yang A. Sekarang untuk jawaban yang B. Pertanyaannya dari B ke A. Nah, sekarang A yang kodomain, berarti untuk mencari banyaknya pemetaan yang mungkin adalah banyaknya anggota A dipangkatin banyaknya anggota B. Anggota A ada 2, anggota B 5, berarti 2 pangkat 5, 2 dikali 5 kali, 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2. 2 kali 2 4, 2 kali 2 4, 4 kali 4 kali 2, berarti 4 kali 4 16. 16 dikali 2 adalah 32. Ini jawaban yang B. Itu untuk banyaknya pemetaan yang mungkin. Rumusnya tadi banyaknya anggota kodomain dipangkatin sama banyaknya anggota domain. Kalau belum disebutkan, kita daftar dulu kayak gini, anggotanya siapa aja, terus kita hitung ada berapa anggotanya. Itu ya, itu untuk yang pertama. Sekarang untuk yang korespondensi. Nah, kalau untuk korespondensi rumusnya yang kayak gini. Jadi kalau korespondensi kan domain sama kodomainnya harus punya pasangan semua dan tepat satu. Nah, artinya banyaknya anggota A harus sama kayak banyaknya anggota B. Jadi kita ambil kesimpulan dari A sama B sama, ya udah berarti kan harus banyaknya sama kan, berarti kita ambilnya N aja gitu, karena banyaknya anggota A harus sama kayak anggota B, jadi kita ambil N. Maka untuk menentukan banyaknya korespondensi dari A ke B sama aja kayak B ke A gitu, karena banyak anggotanya sama, jadi rumusnya sama, yaitu rumusnya yang ini, rumusnya N faktorial. Nah, faktorial tuh lambangnya kayak tanda seru gini nih. N faktorial itu N dikali N kurang 1 dikali N kurang 2 sampai dikali 3 kali 2 kali 1. Contohnya misalkan 11 faktorial, berarti kita tulis 11-nya, terus dikali hitungan mundur, 11 kali 10 kali 9 kali 8 kali 7 kali 6 5 4 3 2 1 sampai angka 1. Jadi kali semua, nanti hasilnya berapa. Tapi tenang, gak akan setega itu kok ibu suruh kalian ngitung 11 faktorial. Jadi pakainya intinya caranya itu ya, faktorial itu angkanya berapa dikali mundur sampai ketemu angka, dihitung mundur sampai ketemu angka 1. Itu yang namanya faktorial. Jadi tanda seru ini dibaca faktorial. Sekarang kita ke contoh soal ya. Misalkan diketahui himpunan A 2, 4, 6, 8, 10, 12, berarti banyaknya anggota A ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Banyaknya anggota A ada 6. Banyaknya anggota B 1, 3, 5, 7, 9, 11. Nah, berarti banyaknya anggota B adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 juga. Nah, karena sama berarti mereka bisa korespondensi. Berarti N-nya adalah 6. Tuh. Berapa korespondensi satu-satu yang dapat dibentuk dari A ke B? Berarti untuk mencari korespondensinya N faktorial. N-nya berapa? 6. Berarti 6 faktorial. 6 faktorial berarti 6 dikali, hitung mundur, 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Kita kali ya, 6 kali 5 30.
Terus 4 kali 3 12 dikali 2, 1 nggak usah dikali nggak apa-apa ya. 30 kali 24, 24 kali 3 berapa? Coret-coret sini ya. 4 kali 3 2, 1, 2 kali 3 6 tambah 1 7. Jadi 72 masih ada 01, 720 gitu. Ini untuk n faktorial di mana n-nya adalah 6. Kita lanjut contoh yang kedua untuk korespondensi ya. Nah, sekarang untuk yang ini anggota C sama D-nya masih belum diketahui. Himpunan C huruf vokal, berarti banyaknya anggota C. Tadi huruf vokal itu kan berarti A, I, U, E, O. Berarti banyaknya anggota C ada 5. Terus yang D, banyaknya anggota D. Bilangan prima yang kurang dari 13. Nah, harusnya 5 nih, kita lihat ya. Bilangan prima itu kan bilangan yang tidak bisa dibagi sama bilangan lain selain bilangan itu sendiri ya. Berarti 2, terus 3, 4 nggak bisa. 5, 7, satu lagi 11. Sebelum 13 nggak ada lagi. Jadi sama nih, anggotanya ada 5. Nah, sama-sama 5 kan, berarti n-nya adalah 5. Maka untuk korespondensi yang satu-satu yang dapat dibentuk dari himpunan C sama D menggunakan n faktorial. N-nya 5, berarti 5 faktorial. 5 faktorial sama kayak 5 dikali hitung mundur. 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. 5 kali 4 20, 3 kali 2 6. Nggak usah dikali 1 nggak apa-apa ya. Jadi 2 kali 6 12, masih ada 01, jadi 120 gitu. Ini untuk banyaknya fungsi yang dapat dibentuk dari dua buah himpunan dan banyaknya korespondensi yang dapat dibentuk dari dua buah himpunan. Jangan lupa dicatat, terus dikumpulkan di Classroom ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.